wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mari sama-sama kita awali dengan doa pembuka ta'lim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulil muallimit tullabi wa musahhilil khairi liman yata'allamu. Thumma as-salatu wassalamu 'alan nabi wa alihi wa sahbihi jayu'dhamu. Ya Rabbana kaffir 'anna dhunubana wa walidina wa liman huwa muslim. Nad'uka Allahumma ilman nafi'a min yawmina ilal hisabi yaqumu. Amin 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 wa ya fattahu. Amin 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 wa ya alimu. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudah wa jama'atah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Segenap jamaah Majelis Ta'lim Al-Hidayah, para pengurus, para orang tua dan seluruh hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, malam hari ini kita melanjutkan kembali rutinan kita, pembacaan Yasin dan tahlil, dan hadiah sudah kita laksanakan, dan pengajian kitab Bidayatul Hidayah akan kita laksanakan. Mudah-mudahan ini menjadi amal yang bermanfaat untuk kita di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Pada pembahasan yang lalu kita sudah berbicara tentang bagaimana berjamaah khususnya untuk imam ketika dia salam, ketika dia mengucapkan salam, maka imam ini selain tahallul atau menutup sholatnya, maka diniatkan juga mengucapkan salam untuk orang-orang yang ada di sekitarnya. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, berikut ini setelah salam, apa yang hendaknya dilakukan oleh seorang imam. Ini sifatnya adalah sunnah, tidak wajib. Tuntunan-tuntunan yang ada dalam kitab Bidayatul Hidayah tidak semuanya wajib, tapi ada yang sunnah. Ada yang sunnah yang kalau kita lakukan itu dapat pahala dan itu utama. Itu merupakan amalan-amalan yang penuh dengan keutamaan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi barakatihi fid dharain amin. Wa yuqbilu 'alan nasi biwajhihi wa la yaltafitu in kana khalfahu nisaun liyan sarifna awalan. Wa yuqbilu aqbala yuqbilu iqbalan. Iqbal, ada iqbal. Iqbal ada. Itu artinya madep. Iqbal, tahu artinya? Artinya madep. Iqbal itu. Wa yuqbilu, dan menghadap. Seorang imam hendaklah menghadap alan nasi, kepada orang-orang, maksudnya kepada jamaahnya, biwajihi, dengan wajahnya, wala yaltafitu, dan tidak dia berpaling, in kana khalfahu nisaun, jika ada di belakangnya perempuan, lian sorifna, supaya bubar duluan perempuan, awalan, pada awal atau lebih dulu. Wala yaqumu, dan hendaklah tidak berdiri, ahadun minal qaumi, salah satu dari jamaah, hatta yaqumal imamu, hingga imam berdiri. Titik sampai di situ. Nah, untuk seorang imam ini dianjurkan ketika selesai salam, assalamualaikum warahmatullahi, gitu ya. Ya, praktekin nih. Ketika imam selesai, kiblatnya sana ya. Betul ya, kiblat sana mana? Oh, sana. Oh. Ketika kita sudah selesai, imam udah selesai. Selesai ini. Yang imam udah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Madep ke jamaah. Biasa ini apa namanya? Pusat muka biasa. Nah, kemudian madep ke jamaah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ini adalah kaul atau pendapat yang dipegang oleh Imam Ghazali. Imam Ghazali dan juga diantaranya Imam Abu Hanifah. Namun ada juga yang mengatakan ulama, sebagian ulama tidak seperti itu.
Tapi kalau kita udah selesai, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, udah selesai, maka madhabnya ke sini. Nah, begini. Boleh juga langsung sila. Ya, jadi sisi kanan kita itu untuk makmum atau jamaah, kemudian kiri kita tetap ke mihrab, ke pengimaman. Ini pendapat yang kedua. Kecuali kalau di Masjid Nabawi. Kalau di Masjid Nabawi, maka balik begini. Kalau jadi imam ya, ya emang orang kita ada yang jadi imam ada. Kalau di Masjid Nabawi, di Masjid Rasulullah, maka kita madhabnya seperti ini. Ini karena adab, karena mimbar dan juga tempat pengimaman Masjid Nabawi itu adanya di sebelah kanan makam Rasulullah. Jadi setelah itu madhabnya madhab ke kiri lah, madhab ke kiri, menghadap Rasulullah karena menghormati Rasulullah, madhab ke kiri. Nah, jamaah ada di sebelah ini, jamaah ada di sisi kiri kita. Kalau di tempat-tempat selain Masjid Nabawi, jamaah ada di sebelah kanan kita madhabnya sana. Ini yang dipegang oleh para ulama selain Imam Ghazali dan Imam Abu Hanifah. Nah, biasanya kita sering lihat itu para makmum, kita yang jadi makmum itu biasanya bisa suka melihat yang imam ada yang madhab ke arah kita semuanya, ada yang madhab sebelah kanan. Begitu ya Pak? Ada sebelah kanan, jadi jamaah ada di sebelah kanannya. Nah, dia tetap sebelah kirinya tetap ada di mihrab, maksudnya ada di arah mihrab. Ini ada dua pendapat. Nah, yang madhabnya itu langsung ke madhab jamaah, ini pengecualian. Kalau kira-kira di belakangnya itu ada perempuan, maka jangan madhab ke belakang. Ini imam hidup banget. Ada perempuan dia tahu ada perempuan, madhabnya madhab ke belakang langsung, nggak boleh, makruh. Kalau ada jamaah perempuan, maka jangan madhab ke belakang sampai dia bubar dulu. Memang dianjurkan seorang perempuan yang ikut jamaah itu dianjurkan pulang duluan udah, jangan nungguin siapa tuh imamnya ya, oh ya Ustaz Maman, iya siapa itu imamnya, oh Bang Thohir. Jangan boleh, perempuan dianjurkan langsung pulang lebih dulu. Kalau sudah pulang lebih dulu baru seorang imam boleh menghadap kepada jamaahnya, menghadap seluruh badan. Nah, kemudian di sini kita yang jadi makmum, seorang yang jadi makmum hendaklah tidak berdiri kecuali imam berdiri. Jadi kalau imam belum berdiri, masih zikir, masih wiridan, kita jangan berdiri dulu, ikutin imam aja dulu sampai imam itu selesai. Sampai imam itu selesai, imam berdiri, baru kita ikut berdiri. Baik berdirinya bubar begitu aja atau berdirinya sallallahu ala Muhammad, cakap lagi kalau sallallahu ala Muhammad, maka kita ikut sallallahu ala Muhammad, salaman lagi sama imam. Ini yang dianjurkan, sunnahnya seperti itu. Dalam sholat-sholat seperti sholat subuh dan sholat asar, memang dianjurkan selesai wirid baca doa, dianjurkan kita salam-salaman. Ini karena memang setelah sholat asar dan sholat subuh kan nggak ada ba'diyah. Nah, dianjurkan kita salaman-salaman keliling itu sallallahu ala Muhammad. Kenapa kok ditambahin selawat segala sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad? Ada satu hadis Rasulullah SAW bahwasannya tidak ada dua orang muslim yang saling bersalam-salaman seraya menyebutkan selawat kepadaku kecuali dia dosa-dosanya terhapus hingga dia itu berpisah nanti. Jadi orang-orang yang ngamalin, orang-orang tua kita yang mengamalkan amalan selesai sholat salaman sambil sallallahu alaihi Muhammad, itu ada dasarnya. Itu termasuk kafarah, termasuk penghapusan dosa. Di antara cara menghapuskan dosa itu yang diajarkan oleh Rasulullah adalah ketika kita bertemu, kita setelah salaman dan salaman sambil sholawat, habis semua itu dosanya antara keduanya itu habis hingga mereka berpisah, itu dosa semuanya, dosa keduanya itu habis. Berarti kalau jamaahnya ikut semua, ikut baca sallallahu alaihi Muhammad, salam-salaman, habis juga semua dosa jamaah itu. Amin nggak Pak? Amin aja nungguin ya jarang. Itu untuk seorang makmum, jangan dia berdiri kecuali imamnya sudah berdiri. Jadi ikutin imam aja dulu. Dan ini lagi-lagi hadirin, saya sampaikan tadi, ini sunnah. Kalau ternyata tidak seperti itu, ada keperluan, kayaknya saya pengen pulang duluan dah,
Di rumah ada orang. Oh iya ada orang di rumah lah, emang rumah kosong. Di rumah ada orang, saya pulang duluan boleh, karena memang tidak dianjurkan. Maaf, bukan tidak dianjurkan, tidak diharuskan. Dianjurkan tapi tidak diwajibkan. Ini bukan hal-hal yang wajib, tapi hal yang sunnah, mustahabbah. Nah kemudian di sini wayan soriful imamu haitsu sya'a an yaminihi aw shimalihi wal yaminu ahabbu ilai wa ahabbu ilayya. Dan hendaklah imam itu bubar atau pergi dari masjid min haitsu sya'a an yaminihi, haitsu sya'a dari arah yang dia kehendaki, an yaminihi aw shimalihi boleh dari kanan ataupun dari kirinya imam. Tapi wal yaminu ahabbu ilayya, tapi kanan menurutku, menurut Imam Ghazali ini lebih diutamakan atau lebih aku sukai. Imam yang jadi imam sudah selesai, ya udah pulang atau keluar masjid itu boleh lewat pintu kanan, boleh lewat pintu kiri. Cuma menurut Imam Ghazali, kalau saya sih lebih bagus, kata Imam Ghazali, lebih bagus lewat kanan pulangnya, lewat pintu kanan. Ini untuk imam ya, tuntunan untuk imam. Masih untuk imam juga, wala yakhussu al imamu nafsahu bid-du'ai fi qunuti subhi, dan tidak boleh seorang imam mengkhususkan dirinya sendiri bid-du'ai fi qunuti subhi, dalam doa di kunut subuh. Bal yaqulu, tetapi dia mengucapkan Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait, pakainya na, domir jamak, wa yajharu bihi, dan dia bersuara keras dengan doa kunut itu, wa yu'amminu, dan juga dia mengucapkan amin, wa yu'amminu, dan mengucapkan amin al qaumu, kaum jamaahnya, wala yarfa'una aydiyahum, dan mereka tidak usah mengangkat tangannya, lam yathbut dzalika, karena tidak tetap apa dzalika mengangkat tangan fil akhbari, dalam hadis-hadis. Ini yang dikemukakan oleh Imam Ghazali dalam kitab ini. Imam saat dia membaca kunut subuh, pada apal semua doa kunut Bapak-bapak ya, Allahumma hdini fi man hadait kalau sendiri, wa afini fi man afait, wa tawallani fi man tawallait kalau sendiri. Untuk seorang imam maka dia tidak boleh buat diri sendiri. Allahumma hdini itu artinya ya Allah berikanlah petunjuk kepadaku doang, gue sendiri. Maka harusnya gimana? Allahumma hdina, ya Allah berikanlah petunjuk kepada kami. Harus diganti dengan nah, domirnya bukan ni. Wa afina fi man afait, selamatkanlah kami sebagaimana orang-orang yang engkau selamatkan. Gak boleh wa afini, selamatkan aku. Lah dia doang, kata makmumnya gitu, sendirian baik mam, saya nggak diajak-ajak. Maka harus diganti, nggak boleh afini tapi afina, wa afina fi man afait. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa orang yang dia berdoa di depan jamaah, untuk jamaah, tapi dia mengkhususkan dirinya sendiri, maka sungguh dia sudah mengingkari atau sudah berkhianat dengan orang-orang yang di hadapannya. Sama kayak kita doa tapi buat diri kita sendiri, ya Allah kasih saya sehat, padahal di samping ada Pak Jumur, samping ada Ustadz Ilman, tapi kasih saya sehat gitu doang. Terus gimana? Ya Allah berikanlah kami semua kesehatan dan keselamatan, pakainya kami, karena jamak dan untuk mengangkat atau untuk memberikan doa kepada orang-orang yang lain. Jamaah semuanya harus kena. Jamaah rahimakumullah, ini dalam kunut subuh, Allahumma hdina biman hadid wa afina biman afait dan seterusnya. Makmumnya bagaimana? Makmum tinggal amin aja. Allahumma hdina biman hadid, amin, wa afina biman afait, amin. Hadait itu pendek ya. Jangan Allahumma hdina fiman hadait, jangan. Pendek. Allahumma hdina fiman hadait. Kalau wa'afina baru panjang. Wa'afina fiman afait, panjang. Amin makmumnya. Wa tawallana fiman tawallait, amin. Sampai waqina syarra ma qadait, amin. Nah, sampai di situ biasanya imam baca pelan, fa innaka taqdi wa la yuqdu alaik. Makmum baca itu juga. Fa innahu la yadillu mawalai wa la ya'izzu man adait. Makmum baca pelan juga, baca pujian-pujian. Selesai waqina syarra ma qadait, itu bukan doa tapi itu pujian. Pujian
Fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik, maka sesungguhnya engkau ya Allah, engkau memutuskan dan engkau tidak pernah diberikan keputusan. Allah yang memutuskan, bukan Allah yang menunggu keputusan. Fa innahu la yadhillu mawarid, maka sesungguhnya tidak akan hina dan tidak akan kalah orang yang menolongmu ya Allah. Wala ya'izzu man adait, dan tidak akan menang orang yang memusuhimu ya Allah. Itu pujian kepada Allah. Kalau pujian itu tidak layak diaminin karena kita lagi memuji Allah. Terus bagaimana kalau imam memuji, maka kita memuji juga. Kita baca juga fa innaka taqdi wa la yuqda, pelan. Di sir, Jawa di bacaannya memang bacaan sir karena itu pelan, karena itu pujian ya, dibaca sir. Makmumnya ikut baca pujian itu juga. Fa innahu la yadhillu mawalid al-'izzu man ladaita baraka rabbana wa astaghfiruka wa atubu ilaik falakal hamdu ala ma qadait. Sampai di situ, falakal hamdu ala ma qadait. Segala puji bagimu atas semua yang telah engkau tetapkan. Baru wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka sallam. Sebagian imam itu ada yang kencang selawatnya. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi. Maka kalau imam kencang kita amin. Amin. Nah kalau imamnya pelan kita baca selawat juga. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi. Karena selawat itu hadirin, as-salawat fi maqamid doa. Selawat itu tidak sebagaimana pujian. Selawat itu adalah sama dengan doa. Kita mengucapkan selawat itu kita lagi berdoa kepada Allah. Ya Allah, berikanlah rahmat taklim. Ya Allah, berikanlah kasih sayang dan pengagungan kepada Nabi Muhammad. Kita lagi doain Nabi Muhammad. Maka jawabannya amin. Kalau imamnya sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabil ummi. Nah kalau imam tidak membaca itu, maka kita baca sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabil ummi. Ini hadirin yang barusan kita baca dan kita bahas, doanya adalah doa kunut subuh. Jadi boleh diganti, kalau sendiri Allahumma hdini, kalau imam Allahumma hdina. Bagaimana dengan doa-doa lain? Doa-doa lain boleh juga diganti asal memang dia tidak aslinya seperti itu. Apalagi bukan Al-Qur'an boleh. Namun yang lebih baik kalau memang aslinya mufrad, aslinya itu domirnya adalah domir mutakallim atau satu orang, aku, maka bagusnya nggak usah diganti. Contoh misalnya hadis yang diajarkan oleh Rasulullah, doa yang diajarkan oleh Rasulullah kepada Mu'adz. Ya Mu'adz, Mu'adz bin Jabal sahabat Rasulullah, inni uhibbuka faqul dubura kulli salatin. Aku menyayangimu, maka bacalah setiap habis salat Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ini memang doa dari Rasulullah dan pakainya a'inni bukan a'inna. Jadi bagaimana kalau memang yang dari Rasulullah dari sananya pakai a'inni, maka kita nggak ubah, nggak apa-apa. Baca aja a'inni. Ada imam baca Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika. Berarti imam itu tahu, ngaji dia. Kenapa? Karena memang asalnya dari Rasulullah seperti itu. Sama kayak ini juga Bang Tero. Allahumma la taqtulni bi ghadabika wa la tuhlikni bi adabika. Itu kan doa ketika kita melihat geledek. Geledek, Allahumma la taqtulni bi ghadabika wa la tuhlikni bi adabika wa afini qabla dzalika. Itu domirnya domir mufrad atau satu orang. Allahumma la taqtulni bi ghadabika, ya Allah jangan engkau bunuh aku, bukan engkau bunuh kami. Diajarkan oleh Rasulullah, jangan engkau bunuh aku dengan kemarahanmu, dengan murkamu. Ya, memang diajarkannya aku, bukan kami. Maka yang asalnya dari Rasulullah memang domirnya mufrad atau aku, tidak perlu diganti kami. Tapi bagaimana kalau ada imam kemudian ganti kami? Gak apa-apa, gak apa-apa, boleh, asal jangan Quran. Kenapa? Pak Rashid? Oh, diantarnya. Kalau ada yang ganti dari orang aslinya a'inni diganti a'innya bagaimana? Gak apa-apa, gak apa-apa. Itu dia juga tahu karena itu urusan nahwu shorof, berarti domirnya harus a'inna, ya gak apa-apa. Asal jangan Al-Quran ya. Kalau Al-Quran gak boleh diganti-ganti.
Allah Rabbi'jalni muqimas shalah misalnya. Rabbi'jalni muqimas sholati wa min dzurriyyati diganti. Enggak boleh. Rabbi'jalni, ya Allah jadikanlah aku orang yang mendirikan sholat dan juga keluargaku. Kita ganti Rabbi'jalna muqimis shalah wa min dzurriyyatina, enggak boleh. Kalau Quran jangan diganti-ganti. Enggak boleh. Karena memang aslinya Quran. Kalau hadis masih diperbolehkan. Nah, ini jadi aina masih ada yang seperti itu. Tapi kalau Al-Quran nggak boleh. Begitu juga misalnya, ini Al-Quran juga nih. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum anilhamdulillah. Itu Al-Quran. Jangan diganti-ganti. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wana. Jangan. Da'wahum kan artinya doa mereka, akhir doa mereka alhamdulillahirabbil alamin, maksudnya doa penghuni surga. Jangan kita akhir doa kita ganti wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin, enggak boleh, karena itu Al-Qur'an. Kalau Al-Qur'an enggak boleh diganti-ganti. Di kitab Hidayatul Hidayah ini bahkan Imam Ghazali menerangkannya dalam kunut subuh saja. Dalam kunut subuh hendaklah diganti, seorang imam harus mengganti dengan Allahumma hdina. Tapi di luar itu, kalau memang doanya doa yang asalnya dari Nabi pakai domir aku, maka tetaplah pakai aku, nggak usah diganti. Ini untuk membaca doa. Nah, yang menarik hadirin di sini, Imam Ghazali menyebutkan wala yarfa'una aydiyahum. Mereka baik imam maupun makmum nggak perlu ngangkat tangan ketika kunut. Menurut Bidayatul Hidayah di sini, di kitab ini tadi saya sampaikan beberapa qaul atau pendapat ulama. Imam Ghazali ketika menyampaikan ini adab jamaah ini, waktu selesai salam imam madhep mana kalau Imam Ghazali? Jamaah ya. Nah, tapi ada qaul lain, yang mengatakan madhepnya bukan ke jamaah tapi ke samping kanan. Jadi jamaah ada di sebelah kanan nanti. Nah, dia tetap menghadap ke samping kanan. Biasanya kalau di masjid yang ada mimbarnya, sebelah kanan itu mimbar, jadi masuk mimbar. Sebelah kirinya ada di mihrab. Mihrab itu pengimaman, saudara. Mihrab itu kalau dalam bagian masjid di depan itu ada cekungan, itulah mihrab. Isinya mimbar, imam kadang-kadang di situ, kadang-kadang ada naroson segala. Di situ itu mihrab. Nah, sisi kiri sebelah mihrab, kemudian sisi kanannya jamaah. Ini kaul lain. Nah, saya sampaikan di sini Imam Ghazali dalam Bidayatul Hidayah mengatakan bahwa kunut tidak perlu angkat tangan. Cuma dijelaskan oleh Syekh Nawawi Banten, ini mengutip atau menyampaikan pendapat yang lebih kuat bahwa disunahkan mengangkat tangan ketika kunut, dan hadisnya itu sahih. Jadi ada hadis yang tepat. Waqad ruwiya haditsun fi raf'il yadaini fil kunut. Ini diriwayatkan banyak hadis yang menyebutkan bahwa Rasulullah saat kunut itu mengangkat tangan. Itulah yang sering kita amalkan pada angkat tangan semua kan ya? Iya, angkat tangan waktu kunut. Waktu kunut disunahkan memang angkat tangan. Ulama-ulama kita, guru-guru kita mengikuti pendapat yang ini karena memang hadisnya ada. Hadisnya memang sahih yang menyatakan bahwa mengangkat tangan dalam kunut itu hukumnya sunnah. Bahkan saudara, mengangkat tangan dalam seluruh doa, bukan hanya kunut, itu hukumnya sunnah. Kita kalau doa ya angkat tangan, karena mengangkat tangan itu adalah termasuk usaha atau upaya kita. Raf'ul yadaini min babil kasbi fid doa. Mengangkat tangan itu adalah termasuk usaha kita, kesungguhan kita ngangkat. Coba deh Bapak, ada orang minta-minta sama kita, ya minta datang, palanya dangan, dadanya gini, bagi belum makan gua misalnya. Kira-kira gimana tuh ada orang minta-minta kita? Tapi ada yang datang, Pak gitu, pakai minta saya belum makan misalnya. Demikian juga kita, termasuk upaya dan kesungguhan kita dalam berdoa, maka disunahkan mengangkat tangan. Ini bagus, hadisnya juga hadis yang kuat, memang harus kita amalkan. Berdoa itu ngangkat tangan. Kan ada sekarang saudara-saudara kita ada yang ogah angkat tangan.
dia bilang bid'ah lah segala macam. Ya lagunya kayak begitu, kayak tukang minta-minta yang lagi minta tapi palanya dangak, nggak pernah menunduk di hadapan Allah, nggak mau ngomong juga, Allah maha tahu. Ya iya, Allah pasti memang maha tahu, cuma mulut lu ngapa malas banget ngomong. Disunahkan mengangkat tangan ketika berdoa di luar kunut, di kunut ataupun di luar kunut disunahkan. Namun hadirin, di luar kunut, selain kunut itu disunahkan mengangkat tangan, dan juga disunahkan selesai alhamdulillahirabbil alamin, disunahkan kita masbul wajah, mengusap wajah kita, sunnah itu. Pokoknya amalan-amalan yang kita lakukan sekarang dari guru-guru orang tua kita itu semuanya sunnah semua, dan ada hadisnya. Disunahkan selesai kita doa alhamdulillahirabbil alamin, disunahkan ngusap muka kita, disunahkan mengangkat tangan, dan disunahkan mengusap muka ketika kita doa, kecuali dalam kunut. Dalam kunut sunnahnya cuma mengangkat tangan aja, tapi ngusap muka enggak, tidak disunahkan. Jadi bagaimana? Ya udah selesai kita. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wasallam. Allahu akbar, gitu aja langsung. Ya, wa innaka taqdiyu lak. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa baraka wasallam. Allahu akbar, turun aja, nggak usah usap muka lagi, karena tidak disunahkan mengusap muka saat kunut, tapi selain kunut disunahkan mengusap muka. Adapun mengangkat tangan saat berdoa itu sunnah dalam semua keadaan, dalam kunut maupun selain kunut, asalkan dia lagi dalam keadaan ini aja ya, dalam keadaan kunut maksudnya. Bagaimana kalau doa-doa yang lain dalam sholat? Kalau doa-doa yang lain dalam sholat tidak disunahkan angkat tangan. Maksudnya seperti ini, Rabbim firli warhamni wajburni warfani, itu kan doa. Ya Allah ampuni aku, berikanlah kasih sayang kepadaku, doa. Tapi tidak disunahkan angkat tangan. Jangan. Yang disunahkan dalam sholat mengangkat tangan hanya kunut. Yang lainnya nggak perlu. Fil alamina innaka hamidum majid. Dan kita kadang-kadang tambah doa lagi. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar. Itu juga tidak disunahkan angkat tangan. Udah biasanya, karena memang posisinya bukan posisi berdiri, karena posisinya bukan posisi kunut, maka tetap tangan kita ada di sini, ada di atas paha kita. Hanya saat kunut saja disunahkan mengangkat tangan. Nah, adapun di luar sholat, semua itu sunnah mengangkat tangan. Jamaah rahmatullah, satu lagi pengecualian, khotib tidak disunahkan mengangkat tangan ketika doa. Itu semua kita fikih ngajarin kayak gitu. Fathul Qori, Fathul Mu'in, terutama Fathul Mu'in juga mengatakan bahwa tidak disunahkan untuk khotib mengangkat tangan. Jadi begitu udah selesai khotib, biasanya kan Allahumma a'abadul khulafa'ir rasyidin Abi Bakri wa Umar Utsman wa Ali gitu ya. Wa alaina ma'hum bi ihsanil la yaumiddin. Wa alaina ma'hum bi ihsanil la yaumiddin. Misalnya di podium, Allahumma gfir lil muslimin wal muslimat, itu gitu aja. Gak usah Allahumma gfir lil muslimin, Allahumma gfir, gak usah. Kalau khotib angkat tangan ketika dia baca doa, berarti dia gagal ngaji, makanya nggak disunahkan buat khotib angkat tangan. Khotib angkat tangan selain doa malah makruh. Ada khotib begini, saudara-saudara bertakwalah pada Allah. Ini angkat tangan sampai kelihatan ininya, sampai tinggi gitu, sampai kelihatan keteknya, makruh, nggak boleh. Jadi bagaimana? Ya khotib biasa aja, kalem, karena ini bukan jurkam, ini bukan lagi pidato politik, bukan juga lagi kampanye, lagi nasihatin takwa. Biasa aja. Orang-orang tua dulu itu biasanya disiasati dengan pegang teks supaya tangannya nggak kemana-mana, atau kalau nggak pegang teks, pegang tongkat. Tongkatnya nggak ada Ustadz, ya udah pegang podium gini aja udah, begini aja udah. Jadi nggak usah tangannya kemana-mana, seorang khotib. Ini di bab doa. Begitu juga saat doa Allahumma gfir lil muslimin wal muslimat, nggak usah khotib angkat tangan, karena memang tidak disunahkan. Bahkan kalau di luar doa dia sampai nunjuk-nunjuk angkat tangan, makruh khotib yang seperti itu.
Nah, ini mengangkat tangan dan mengusap muka itu disunnahkan selain untuk khotib, dan juga mengusap muka selain dalam kunut-kunut nggak usah mengusap muka. Yang dipegang oleh Imam Ghazali di sini memang tidak perlu mengangkat tangan, tapi ada yang lebih kuat lagi bahwa saat kunut angkat tangan. Wa yaqra'ul ma'mumu baqiyatal kunuti min qawlihi innaka taqdi wa la yuqda 'alaik. Nah, ini seorang makmum atau makmum dia membaca sisanya kunut atau selebihnya, fa innaka taqdi. Inilah yang tadi saya sebut sebagai pujian. Titik. Wala yaqiful ma'mumu wahdahu bal yadkhulu fis shaffi. Dan tidak boleh seorang makmum itu berdiri sendiri, tapi dia harus masuk dalam shaf, dalam barisan. Au yajurru ila nafsihi ghairahu, atau dia menarik orang lain untuk dirinya sendiri. Titik sampai di situ. Makruh hukumnya seorang makmum itu sholat sendirian. Sampai ke masjid udah ada 3 shaf, 1, 2, 3. Kita sendirian, nggak ada orang. Maka usahain ikut sampai yang ketiga. Ikut sampai yang ketiga kalau memang memungkinkan. Nah, masih ada yang rada kosong nih, masuk aja situ. Karena apa? Makruh ini saudara, dalam fikih ada yang pertimbangan makruh, memakruhkan itu pertimbangannya adalah khurujan min khilafi man aujabahu. Karena ada perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan wajib. Jadi hukumnya wajib itu apa? Kalau ditinggalkan haram. Haram seorang makmum dia berdiri sendiri di luar shaf. Benar-benar nggak ada temannya, haram. Ada yang berpendapat itu. Namun yang dipegang di sini yang agak pertengahan atau moderat, makruh seorang makmum itu berdiri sendiri di shaf, di luar shaf, tidak gabung, makruh. Jadi bagaimana? Usahakan masuk ke dalam barisan, dalam shaf. Nah, kalau tidak memungkinkan, maka tariklah, ya jurru ila nafsihi ghairahu. Tarik orang lain supaya bareng sama dia. Tarik. Cuma tariknya nggak boleh ini saudara. Mungkin pernah saya sampaikan. Tariknya nggak boleh kita narik orang saat kita belum mulai sholat. Begini contohnya. Saya udah mulai sholat ya. Ya, saya telat. Udah habis nih di rakaat terakhir ya. Rakaat terakhir udah nggak ada yang mungkin datang lagi nih. Dugaan saya begitu, kayaknya saya nggak ada yang datang lagi. Tapi saya berdiri sendiri, mau masuk ke shop udah penuh semua. Jadi bagaimana? Jangan langsung narik aja, bang, temenin saya bang, jangan. Kalau begitu dosa kita, karena kita narik orang tidak ada kepentingan apa-apa. Kepentingannya kan sholat, Ustaz. Lalu kan belum sholat. Iya, kalau habis narik lu sholat, kalau habis narik lu mati gimana? Terus bagaimana? Sholat dulu. Allahu Akbar. Habis gitu tarik. Temenin. Nah, kalau begini nggak dosa. Karena kita udah benar-benar sholat. Itu namanya untuk maslahat sholat. Kita melakukan sesuatu yang memang ada hubungannya dengan sholat. Tapi kalau kita belum Allahu Akbar, ujug-ujug udah narik, maka itu hukumnya dosa karena menarik orang yang sedang sholat. Jadi caranya bagaimana? Mulai sholat dulu, Allahu Akbar, baru tarik orang. Biar dia ikut bareng sama kita, supaya kita terhindar dari kemakruhan. Jangan sampai kita sholat sendiri di luar shaf. Ini makruh sifatnya. Kalau sendiri gimana? Ustaz, saya kayaknya rada takut orang yang sebentar gitu. Saya punya utang sama dia, gimana? Ya udah, kalau nggak berani salah sendirian, makruh. Sedikit lagi, wala yang bagi lil mamumi ayataqaddama alal imam fi af'alihi aw yusawihi. Tidak boleh, tidak seyogianya seorang makmum itu mendahului imam dalam gerakan-gerakan imam atau membarengi imam dalam gerakan-gerakannya. Tidak boleh bareng aja maunya sama imam, nggak boleh. Imam ruku, dia ruku, nggak ngikutin, barengin imam. Jadi maunya sama sama imam. Tidak seyogianya seperti itu, makruh hukumnya. Kalau bareng takbiratul ihram, haram malah.
Bal yang bagi ayat akhara anhu, hendaklah seorang makmum itu terakhir atau kiri itu apa ya, terakhir. Hendaklah seorang makmum itu ya tidak mendahului imam, maksudnya agak terlambat dari imam. Jadi imam selesai, wala yahwilir ruku'i illa idan tahal imamu ila haddir ruku', tidaklah dia turun ruku kecuali imam sudah sampai kepada batas ruku. Wala yahwi lisujudi, tidaklah si makmum turun sujud malam tusalli malam tasil jabhatul imam, selaginya belum sampai jidat imam lar ardi, ke tanah. Maksudnya harus belakangan makmum itu, nggak boleh bareng. Gambarannya belakang itu bagaimana? Gambaran belakangan itu kalau imam ruku maka tunggu sampai imam benar-benar udah sampai pada batas ruku. Batas ruku itu seperti ini. Kalau imam udah benar-benar lakum dinukum waliyadin, Allahu Akbar. Nah, udah benar-benar gini baru kita Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah. Imam udah benar-benar berdiri, kita baru sami Allahu liman, benar-benar berdiri. Begitu juga sujud. Jidatnya imam udah sampai ke tempat sujud, baru kita turun sujud. Tidak boleh bareng sama imam, hukumnya makruh. Jadi harus kita mengikuti imam, kita ada di belakang imam dalam gerakan-gerakan kita. Pernah kita bahas juga membarengi imam itu ada yang sifatnya makruh, ada yang sifatnya haram, ada yang sifatnya sunnah. Barengin imam yang sifatnya makruh yang barusan ini dalam gerakan ruku bareng nempel aja, rapat mas, rapat. Pokoknya diikuti terus imamnya, dibuntutin terus, rapat menurut rapat, ini makruh dalam gerakan. Nah, barengin imam ada yang hukumnya sunnah, yaitu membarengi aminnya imam. Waladhdallin. Imam baca amin, barengin amin, karena aminnya imam itu bareng dengan aminnya malaikat. Suatu kita doa Rabbi firli wali walidayya, maka aminnya imam, amin kita bareng sama amin malaikat. Dosa kita diampuni, dosa orang tua kita juga diampuni, insya Allah. Ada juga barengin imam yang bukan sunnah, bukan makruh, haram tapi, dan bisa membatalkan sholat, yaitu barengin takbiratul ihram imam. Allah imam takbiratul ihram baru Allah, dia ngikut aja Allah Akbar, haram dan batal sholatnya, harus ngulang. Sholat si makmum ini batal, harus dia ulang takbir lagi sampai imam Allahu Akbar, imam udah selesai baru dia Allahu Akbar. Ini namanya imam memang nggak boleh diduluin, dibarengin aja kadang-kadang ya nggak boleh, dibarengin aja, itu hukumnya makruh. Adabul jumu'ati, adabnya Jumat, wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat, lebih kurangnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.